Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini, sebelum kita masuk dalam peristirahatan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Terambil di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, saudaraku. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Saudaraku, kesempatan malam hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah pandangan banyak orang yang berbicara tentang hidup hanya sekali, saudaraku. Pandangan tentang kehidupan hanya sekali ini, saudaraku, sudah sering kita dengar. Bahkan tidak jarang kita yang mengucapkan. Namun, Bapak Ibu Saudaraku, ada perbedaan yang sangat prinsip antara hidup hanya sekali versi dunia dan hidup hanya sekali versi anak-anak Tuhan. Perbedaan ini terletak pada cara berpikir, yaitu di hidup hanya sekali. Versi dunia berarti menikmati hidup secara maksimal, saudara. Karena mungkin selama kita masih hidup di dunia ini, tentu di dalamnya bisa berbagai macam kesenangan yang harus dinikmati. Tapi intinya, ya hidup sesuka-suka diri sendiri, saudara. Kalau kita mencukainya, ya kita lakukan apa yang kita inginkan, itu yang kita lakukan. Tetapi versi kehidupan hidup di dunia hanya sekali ini, versi dunia ini sangat berbeda dengan prinsip versi anak Tuhan. Versi anak Tuhan berarti karena kita hidup hanya sekali, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Untuk apa, saudara? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita hidup hanya sekali, maka kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang ada di dalam kehidupan ini, yaitu yang harus kita persembahkan buat Tuhan. Itu versi anak Tuhan, saudara. Nah, saya kurang tahu versi mana yang hari ini menjadi cara pandang hidup kita selama ini. Apakah karena saudara hidup hanya sekali dan saudara manfaatkan hidup untuk berfoya-foya, hidup untuk kepentingan diri sendiri, hidup sesuka-suka menyenangkan keinginan daging? Ataukah apakah saudara punya pandangan karena hidup hanya sekali, maka saya memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mengekspresikan kasih saya kepada Tuhan sepenuh jiwa, sepenuh hati, dengan sepenuh kekuatan kita. Karena apa? Dengan suatu alasan, karena kita tahu bahwa hidup ini sangat singkat, Bapak Ibu. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan hidup ini akan berakhir.
Sehingga sehubungan dengan hal ini, kita sebagai anak Tuhan harus benar-benar merespon ini. Mari kita renungkan dan kita harus lakukan. Kita harus sadari sepenuhnya bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jadi bukan milik kita sendiri, bukan milik pribadi kita. Hidup ini adalah milik Tuhan. Tuhan sudah menebus dengan darahnya di kayu salib kehidupan kita ini. Jadi mari kita serahkan buat Tuhan kehidupan ini. Dan kita ada ini juga pun saudaraku, itu untuk Dia yang menciptakan kita. Itu alasannya kenapa kita masih hidup sampai hari ini. Kita harus hidup untuk Tuhan. Kalau sudah sampai pada tahap ini, nah ini seharusnya kita sudah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ini secara all out, karena semuanya ini untuk Tuhan. Kita yang hari ini sedang kuliah, atau kita yang hari ini sedang bekerja, saudara, atau mungkin dua-duanya, ada yang kuliah, ada yang sambil kerja. Mari kita hidup benar, belajar dari menit ke menit hidup kita untuk sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Tentu melakukan hal ini tidak mudah, Bapak Ibu. Ditambah lagi dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Karena memang dunia semakin bertambah jahat hari-hari ini. Sudah seharusnya tidak ada perbedaan suasana hati ketika kita ada di gereja atau di tempat-tempat yang bernuansa rohani dengan ketika kita berada di tempat-tempat umum, saudaraku ya. Semuanya adalah bagi Tuhan. Jadi maksudnya jangan saudara merasa rohani saja ketika ada di gereja, saudaraku. Tetapi ketika ada di tempat-tempat umum, saudara itu menjadi liar hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Semuanya adalah bagi Tuhan. Arahkan hati kita secara total kepada Tuhan. Kalau kita masih hidup sesuka-suka diri sendiri, mulai sekarang ayo saudaraku berubah. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk membenahi diri agar kita ini semakin indah. Kita ini semakin berkenan. Kita ini semakin layak dari hari ke hari di pemandangan Tuhan kita. Mari kerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudaraku terus berjuang untuk hidup kekal kita. Mari terus berjuang untuk hidup berkenan dimanapun kita berada, kapanpun. Bapak Ibu saudaraku, saya kira ini kebenaran firman Tuhan. Di malam hari ini, saya percaya Roh Kudus pasti menolong kita semua. Dan Dia akan berikan kita kemampuan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.